Rasulullah mengabarkan kepada kita di dalam hadis riwayat Ahmad, innal fusaqo humu ahlun nar. Sesungguhnya orang-orang fasik itu mereka adalah penghuni neraka. Di dalam hadis ini dilanjutkan, ada seorang sahabat dia saat itu bertanya, ya Allah, ya Rasulullah, siapakah mereka? Kemudian Rasulullah menjawab, para wanita, anisa'u. Kemudian laki-laki ini melanjutkan, ya Rasul, bukankah para wanita ini berarti mereka itu ibu-ibu kita, saudara-saudara kita, saudari-saudari kita, dan juga istri-istri kita? Rasulullah menjawab, benar. Tapi mereka itu adalah orang yang jika diberi oleh suaminya dia tidak bersyukur, dan jika dia diuji dia tidak bersabar. Masya Allah. Di dalam hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim ini memberikan sebuah gambaran, makna yang begitu mendalam, bahwa wanita itu punya ancaman yang besar, bahwa akan terkategori dia sebagai orang yang fasik ketika dia di dunia memiliki dua sifat. Yang pertama, dua sifat ini adalah sifat yang tercela, yaitu tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada apa-apa yang diberikan dari suaminya. Yang kedua, jika dia diuji dengan suatu ujian, dia tidak bersabar. Makanya dua hal ini merupakan penggambaran seorang wanita yang memiliki karakter atau sifat tercela ini. Dia digambarkan sebagai orang yang fasik dan tempatnya adalah neraka. Dan dikabarkan dalam hadis yang lain bahwa neraka itu nanti akan dihuni oleh banyak wanita. Na'udzubillah, semoga kita termasuk dari yang demikian. Nah, di dalam hadis yang lain juga sama, ya, memberikan sebuah gambaran bahwa la yang zurullaha ilam ra'atin la tashkuru li zawjiha. Allah tidak akan memandang seorang wanita yang tidak berterima kasih la tashkuru li zawjiha kepada suaminya. Dan digambarkan wahya la tastagni anhu, dan dia tidak merasa cukup ya dari apa-apa yang diberikan oleh suaminya. Masya Allah, sampai la yang zurullah, Allah tidak melihat, ya. Masa kita mau hidup dengan tidak dipandang oleh Allah? Sementara kita hidup di dunia itu sebenarnya kan kita cari perhatiannya hanya satu yang kita cari perhatiannya, itu siapa? Allah. Kalau kita caper sama orang, rugi kita tuh, ya enggak? Sementara perhatian orang itu mudah berubah, mudah berganti-ganti. Tapi kalau kita hidup semata-mata untuk cari perhatiannya Allah, kita tidak akan pernah merugi, insya Allah. Karena Allah ketika pun menerima atau memberikan perhatian kepada seorang hamba, imbalan atau jual beli kita dengan Allah itu tidak pernah pasti merugikan kita, nggak mungkin. Karena apa? Imbalannya surga. Nah, dalam hadis ini memberikan suatu gambaran sifat tercela yang dimiliki oleh kaum perempuan, kaum wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya, dan ketika diuji dia tidak bersabar. Ya, kalau untuk hal ini kan berarti memang berlaku, loh saya belum menikah kok, ya nggak gitu juga. Ada poin yang keduanya. Ya, dia diuji, dia tidak bersabar. Orang-orang yang senantiasa diuji harus senantiasa memahami kita hidup di dunia ini ya memang ladang ujian kita. Ini merupakan sebuah ladang kita untuk melewati setiap ujian, dan yang akan terus meningkat ujian-ujian itu. Sehingga kita perlu belajar kembali bagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an dan juga penghulunya wanita surga Fatimah binti Rasulullah dulu ketika menghadapi dua hal ini, ya, dicontohkan terutama di poin yang pertama dengan kesabaran dan juga perasaan berterima kasih tadi, ya, sikap berterima kasih kepada suaminya berapapun yang diberikan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an pernah menggambarkan, ya, pernah menceritakan kepada kita di dalam hadisnya, dalam cerita yang cukup sangat fenomenal, yang saat itu pernah datang kepada kami 1 bulan penuh saat kami tidak pernah menyalakan api. Maksudnya tidak pernah memasak saat itu. Aisyah menggambarkan demikian. Di rumah Rasul loh, ya. Di rumah Rasul tidak pernah memasak, tidak memasak dalam waktu 1 bulan. Ya, makanan kami tidak lain adalah kurma kering dan juga air. Kecuali kami dibawakan daging. Masya Allah. Rasul lah, seorang Rasul loh. Makanannya kurma kering dan air. Ya, kita hari ini kalau nggak masak rasanya kayak nggak hidup. Seolah-olah kalau nggak makan enak itu nggak ada selera. Ini bukan masalah selera nggak selera. Dulu Rasulullah pun menghadapi kehidupan yang demikian. Dan dulu Aisyah juga pernah menceritakan, tidaklah keluarga Muhammad itu makan 2 kali dalam sehari kecuali salah satunya adalah kurma kering. 2 kali loh. Salah satu dari keduanya itu memakan kurma kering. Lah kita hari ini kurma cuma buat cemilan ketika buka puasa, ya kan?
cuma sekedar pembuka di awal saja. Habis itu makan berat, belum minumannya, belum jajan yang lainnya, belum buahnya, belum susunya. Ya Allah, bedanya kita dengan kehidupannya Rasulullah dan juga istri Rasul ini loh, luar biasa. Bahkan Rasulullah pernah bersabda kepada kita, belum pernah lewat satu sore di mana keluarga Muhammad memiliki satu sok kurma kering atau satu sok biji-bijian. Ya Allah, ini sebuah gambaran kesederhanaannya Rasulullah. Apakah beliau kemudian tidak bersyukur? Tetap bersyukur. Ini merupakan ujian. Loh, ujian kekurangan di dunia, tidak bisa makan, memiliki tidak banyak uang, itu kan bentuk dari ujian. Tapi Rasulullah bersabar. Itu Rasul loh. Lah kita kok hari ini kok tidak demikian? Nah, jadi begitulah makanan yang dinikmati oleh Rasulullah dan juga istri beliau. Namun ketika mereka ya digambarkan, mereka adalah wanita-wanita yang sudah dijanjikan masuk surga. Bahkan tetap dipenuhi dengan rasa syukur, rasa berterima kasih dan sabar luar biasa, serta jauh dari keluh kesah, jauh dari rasa berkeluh kesah. Belum lagi dalam hal pakaian, yaitu dari sisi makanan. Belum dalam pakaian pun Rasulullah pernah berpesan kepada, jika engkau senang bersamaku di surga, maka cukuplah bagimu bagian dari dunia seperti bekal seorang pengendara unta atau orang yang bepergian. Jauhilah bergaul erat dengan orang kaya karena khawatir dirasuki sifat yang tamak, dan janganlah engkau meminta ganti pakaianmu hingga engkau menambalnya. Ya Allah, ini nih udah mau mendekati lebaran nih. Kita baju masih numpuk satu lemari, harus ada baju baru lagi. Apa iya kita nggak malu? Apa kita nggak kemudian pernah mendengar nih nasihat dari Rasul kepada istri Rasul, kepada Aisyah? Janganlah engkau kemudian mengganti pakaianmu dengan yang baru kecuali engkau sudah menambalnya. Udah ditambal berapa kali baju kita? Udah rusak apanya sampai harus beli baju baru? Nah, ini kan hal yang kemudian perlu kita antisipasi. Ya, kita perlu mencukupkan diri kita pada dunia itu seperti bekalnya orang sedang bepergian, orang sedang menjadi musafir. Coba, orang musafir mungkin nggak punya tas 10, mungkin nggak punya sepatu lebih dari satu, atau dia bawa sepatu atau semuanya 5 pasang dipakai semua, kan nggak mungkin. Seorang musafir yang membawa bekal sekuatnya, seadanya. Dari sini kemudian kita bisa belajar bagaimana kesederhanaan ya para penghuni surga. Luar biasa kehidupan mereka di dunia. Bahkan Aisyah digambarkan tidak pernah Aisyah ini mengganti pakaiannya dengan yang baru sehingga dia sudah menambalnya terlebih dahulu. Jadi baju udah ditambal berkali-kali baru kemudian diganti. Tapi ingat, ketakwaan, kedermawanan, kesalihan, keilmuan itu telah menampakkan Aisyah ini menjadi sosok yang jelita di mata Allah. Ya, di mata Rasul dan juga di seluruh manusia. Jejaknya luar biasa, peninggalannya luar biasa. Dan digambarkan juga oleh Ali karamallahu wajhah. Beliau pernah menceritakan tentang Fatimah kepada anggota Fatimah ya kepada sahabatnya, bahwa Fatimah ini memang memiliki sifat yang juga luar biasa. Ya, Fatimah memutar penggilingan hingga berbekas di tangannya. Fatimah memanggul timba ya hingga membekas di pundaknya. Membersihkan rumah hingga pakaiannya penuh debu. Lalu datang pembantu kepada Rasulullah SAW. Kemudian aku berkata, seandainya engkau datang kepada ayahmu dan meminta seorang pembantu. Lalu ia pun mendatangi Rasul, tapi banyak orang bersama beliau. Ia datang lagi besoknya, ya, hanya sekedar ingin meminta pembantu. Rasul kemudian bertanya, ada apa keperluanmu? Fatimah diam. Lalu Ali berkata, aku ceritakan kepadamu ya Rasulullah. Ia memutar penggilingan hingga berbekas tangannya, memanggul timba hingga berbekas di pundaknya. Lalu ketika datang pembantu kepadamu, aku menyuruhnya mendatangimu agar meminta pembantu yang bisa menghilangkan kesusahannya Fatimah. Lalu Rasulullah bersabda, bertakwalah kepada Allah Fatimah, tunaikan kewajiban Tuhanmu dan kerjakan pekerjaan mengurus keluargamu jika engkau menghampiri peraduanmu. Bertasbihlah 33 kali, bacalah hamdalah 33 kali, lalu takbir 34 kali, dan itu genap 100 kali. Itu lebih baik bagimu daripada seorang pembantu. Lalu Fatimah pun berkata, aku ridho ya Allah, ya Rasul, ya bahai Bapak, ya, dengan pemberian dari Allah dan juga Rasulnya. Digambarkan dari hadis riwayat Abu Daud. Masya Allah, kisah ini luar biasa. Fatimah tidak mengeluhkan dengan tangan yang berbekas karena harus mengurus gandum. Ya, pundaknya berbekas. Nah, kita hari ini air saja tinggal ceklek, harus sampai menimba air, ya, tidak membekas dalam pundak-pundak kita. Membersihkan rumah pun hari ini mungkin dengan alat-alat yang jauh lebih mudah. Segala sesuatunya hari ini jauh lebih mudah. Kita itu diuji apa sih?
para sahabat, istri Rasul, bahkan Fatimah saja, ya, putrinya Rasulullah saja, demikian keadaannya. Lah kita kok hari ini malahan serba menikmati kehidupan dunia ini dengan berbeda sekali dengan kehidupannya para istri Rasul dulu, ya, istri Rasul dan juga putrinya Rasulullah. Apakah kita masih nggak bersyukur dengan kondisi yang saat ini kita rasakan? Apakah kita termasuk orang-orang yang betul-betul tidak bersabar ketika diuji dengan banyak sekali ujian? Na'udzubillah, ya Allah, ampuni kami ya Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bisa bersabar menghadapi ujian dan menyederhanakan hidup kita, banyak bersyukur, ya, dengan apapun yang sudah Allah berikan pemberiannya kepada kita melalui tangan-tangan orang tua kita atau melalui suami-suami kita. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa, ya, menjadi bagian dari orang-orang yang selalu mengharapkan surga. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.